Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang bahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas psikologi saham selama tahun 2025. Oke, kita langsung saja. Yang pertama bahas Bank Mandiri. Kita bahasan kali ini adalah di Big Bang. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri ini adalah perusahaan ya, Bank Mandiri. Di Februari dia labanya adalah 6%. Laba bulanannya ya, laporan keuangan bulanan. Dan dividennya adalah 466. Kita cek sekarang harga sahamnya berapa? 5.200 ya. Kita hitung berapa dividennya ya. Oke, persentasenya 466 dibagi 5.200. Oke, jadi 8,9%, atau kalau dibulatkan menjadi 9%. Jadi yang nyangkut di Bank Mandiri masih tertolong oleh dividennya. Dividennya adalah 466 ya. Jadi Bank Mandiri walaupun misalkan sedang nyangkut, misalkan yang dapat harga di 7.000, misalkan 7.000 dikurang sekarang harganya 5.200, berarti 1.800 nyangkutnya, 1.800 poin. Kita bagi 466, berarti 4 tahun. Kalau misalnya sahamnya nggak naik, akan kembali lagi uang kita ya. Jadi butuh waktu 4 tahun. Akan nyangkut itu balik modal lagi dengan dividen 466. Kalau sahamnya diem di 5.200 ya. Kenapa ini gue bahas psikologinya? Karena retail itu biasanya akan sangat terpengaruh oleh naik turun bursa saham. Ini hanya sebagai edukasi ya, channel ini edukasi, bukan untuk menjelaskan emitennya yang lain atau mengunggulkan emiten yang lain, enggak gitu ya. Ini psikologi investor retail. Jadi lagi yang dapat harga 7.000 berarti 4 tahun. Lalu gimana yang misalkan average-nya di harga 6.000, kita kurang 5.200, berarti 800 ya. 800 sama dengan 800 ya, misalkan 6.000 berarti 800 ya, tadi 800 dikurang dibagi 466. Jadi hanya waktu 2 tahun, berarti 2 tahun akan balik lagi modal yang dapat harga di 6.000 kan. Enak kan ya, bisa ada kesempatan untuk mengejar, walaupun nggak tahu di masa depan seperti apa. Tapi kok Big Bang ya, masa sih ya turun dalam gitu, walaupun memang ada ketidakpastian ekonomi global saat ini gara-gara perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, tanpa bermaksud menjelekkan ya, misalkan ada graf saham tertentu lah ya, gua nggak akan sebutin namanya, 10.000 misalkan, harganya itu, nah ya, misalkan dapat harganya itu di dapat 15.000, dividennya misalkan
Ternyata sekarang harganya 10.000 misalkan. Sekarang harganya 10.000. Berarti ruginya adalah 5.000. Dividennya misalkan cuma 6 perak. Misalkan. Jadi lu butuh waktu 833 tahun untuk balik modal nyangkut. Jadi hati-hati ya, pemilihan emiten untuk investor retail itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dengan dividen 6 nyangkutnya 5.000 poin berarti butuh 833 tahun. Kalau di Bank Mandiri kan yang dapat harga 6.000 2 tahun. Yang dapat harga 7.000 4 tahun. Itu pun kalau harganya stuck. Ya. Itu psikologi yang pertama ya. Retail harus mengerti itu. Jadi harus pelajari dulu dividennya berapa. Ya. Retail itu punya waktu yang sedikit ya, untuk memantau bursa. Tidak mungkin menganalisis dengan 3 layar laptop. Ya, jadi cocoknya memang di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan ada dividennya. Terus psikologi yang selanjutnya. Misalkan saham ya. Memang diakui saham itu memang ada penunggunya. Benar, itu pemodal besarnya. Misalkan Bank Mandiri lah. Teorinya memang ada yang bandar besarnya. Mereka misalkan dapat average di harga yang lebih kecil dari harga sekarang. Misalkan mereka dapat di harga 4.500 lah. Yang titik terendahnya di 4.400-an lah. Pemodal besar taruh aja dapat di harga 4.000. Mereka akumulasi terus dinaikkan sampai 7.000. Udah ada harganya tinggi, dijual lagi ke retail sampai harganya misalnya turun lagi. Nah, bandar besar itu biasanya kalau retail cut loss itu emang kemauan mereka. Jadi mereka akan dapat harga di bawah lagi. Jadi kita nggak boleh kalah pinter dengan bandar. Ya. Jadi terus perhatikannya. Ketika harganya di bawah banget, dividennya gede ya buat apa cut loss? Justru bandar besar lah yang senang. Ya. Mungkin mereka ketika harga jatuh ke 4.400 mereka akumulasi lagi. Dinaikin lagi, ke bawahin lagi. Makanya retail jarang untung itu karena psikologinya. Ya. Gua tulis di sini lah psikologinya. Psikologi. Psikologi investor retail ya. Pilih saham yang fundamental bagus dan membagikan dividen. Ya. Yang kedua, jangan cut loss, jangan mudah cut loss ya. Itu psikologinya. Ya. Pilih saham yang berperan bagus dan membagikan dividen. Jangan mudah cut loss
ya. Terus waktu ya sedikit memantau ya. Jadi retail itu pilih saham yang fundamentalnya bagus dan membagikan dividen supaya nanti ketika loss, rugi, ada dividen yang menolongnya. Yang kedua, jangan mudah cut loss ya. Jadi jangan sampai kalah dengan investor pemodal besar. Mereka itu senang ketika retail cut loss 4.400 karena dapat harga murah ya. Selanjutnya, waktu sedikit memantau bursa. Jadi kalau main saham-saham gorengan, dividennya 6, harganya 15.000, maka peluang kita kalah untuk dimainin sama bandar besar itu akan semakin besar. Ya. Jadi ini penting. Ya, untuk retail itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas Bank BNI. Bank BNI bulan Februari labanya itu naik 8%. Ya. BBRI negatif 8%, INSP 10%, BBCA 8%, BJB itu 5%. Ya, 5% justru BJB ini ada kenaikan ya. Ada kenaikan. Tapi ini disclaimer on ya, disclaimer on. Jadi silakan lu analisa sendiri ya. Disclaimer on ya. Datanya jangan ditelan mentah-mentah. Disclaimer on ya. Disclaimer on. BNGA negatif 20%. Nah, walaupun jadi kita fokus ke labanya saja. Ya, fokus ke labanya saja. BNI dividennya 374, BBRI 343, NSP 106, BBCA itu 300. Ya, jadi untuk BJBR dan BNGA belum di rilis datanya. Ya, jadi itu psikologi itu penting ya untuk retail itu. Sekali lagi ya, misalkan kita hitung BBNI misalkan ada yang dapat harga di 5.000. Sekarang harganya berapa? BBNI 4.240. Wah, dikurang 4.240. Berarti 760. Dividennya 374 dibagi 374. Hanya 2 tahun nanti akan balik lagi. Itu pun kalau harga sahamnya nggak naik lagi. Jadi investasi itu deg-degannya nggak usah deg-degan ya, santai aja gitu. Makanya videonya itu jarang di channel Sobat Investor itu jarang videonya itu diupload karena investasi harus santai, nggak deg-degan gitu ya. Kalau misalkan di harga emiten dividennya 6, 7 terus harganya 10.000, itu hati-hati. Dividennya cuma 6, cuma 7, hati-hati. Kalau loss 1.000 aja itu waktunya akan ratusan tahun kembalinya. Kalau di Big Bang itu nggak akan ratusan tahun kan ya. 4 tahun, 4 tahun masih bisa ketolong ya. Oke, sekali lagi ini disclaimer on, untung dan rugi tanggung sendiri.
Jadi disclaimer on, silahkan analisa kembali saham-sahamnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terupdate dari channel Sobat Investor Retail. Sampai jumpa lain waktu dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Ya, sampai jumpa lain waktu.